Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran ke-1 dan ke-2. Ayo mengamati, gambar-gambar berikut adalah contoh kebersamaan yang dilakukan di rumah, di sekolah, di tempat bermain, dan di tempat wisata. Nah, anak-anak, kalian baca teks kebersamaan bersama ayah bunda di rumah ya. Ibu akan bacakan teks kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Kegiatan kebersamaan yang dilakukan oleh keluarga Siti bukan hanya makan bersama saja ya anak-anak, tetapi juga ayah Siti suka menceritakan dongeng kepada Siti. Dongengnya hampir setiap minggu. Nah, sekarang anak-anak akan mendengarkan dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan, yaitu cerita antara tikus dan ular. Simak baik-baik videonya ya. Itu kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Di sebuah hutan hiduplah ular dan tikus. Beberapa hari ini ular tidak mendapatkan makanan. Sang ular merasa sangat lapar. Sedangkan tikus terlihat mempunyai banyak makanan. Tikus makan dengan sangat lahap. Hai tikus yang angkuh, aku pasti bisa memakan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular kemudian sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali mencari makan berkeliling. Sedangkan sang tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia berpikir untuk memakan tikus. Maka sang ular mendekati sang tikus. Hei tikus, kali ini aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir terlebih dahulu. Kita di sini hanya berdua. Jika kamu memakan aku, maka kamu hanya akan tersisa sendirian. Kamu tidak akan mempunyai teman yang dapat diajak mencari makan. Kalau begitu, kamu pasti akan mati juga pada akhirnya. Sang ular kemudian terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat sang tikus. Jadi, kita tidak bisa hidup sendirian? Tentu saja, bukankah kita bisa berteman? Dan tentunya kita dapat mencari makan bersama. Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendirian? Baiklah kalau begitu, maafkan aku, mari kita berteman. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makan bersama-sama. Nah, setelah mendengarkan dongeng, kalian jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 3. Mari mengenal pecahan. Sekarang anak-anak perhatikan ada sebuah donat utuh yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar ya. Bagian-bagian tersebut disebut setengah bagian ya. Kemudian ada donat yang kedua. Donat utuh diambil sedikit ya, tetapi bukan setengah. Nah, tidak dinamakan setengah karena tidak dibagi 2 sama besar. Kemudian donat yang ketiga, ada donat utuh dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka bagian tersebut kita sebut dengan setengah bagian. Yang perlu kalian ingat adalah penulisan setengah, yaitu angka 1 pakai garis di bawah, kemudian angka 2 ya.
dibaca setengah atau 1/2. Nah, begitu ya anak-anak. Nah, sekarang kalian coba berdiskusi. Kita jawab nomor 1 ya. Mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Kenapa ya? Ya, karena donat tersebut dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian yang nomor 2, mengapa 2 bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Ya, karena donat tersebut tidak dibagi 2 sama besar. Nah, itu alasannya ya. Kalian salin di buku tema masing-masing ya. Setelah itu, kalian coba juga jawab pertanyaan nomor 1 sampai nomor 4 ya. Baca dulu pertanyaannya baik-baik ya. Kemudian kalian arsirlah setengah bagian dari gambar berikut. Ibu beri contoh nomor 1 ya. Nah, anak-anak kalian lanjutkan sampai nomor 6 ya. Nah, anak-anak yuk kita mengenal pora ketukan birama. Dapatkah kalian menyebutkan 2 bunyi yang ada di lingkungan sekitarmu? Kemudian kalian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lebih lemah. Nah, kemudian kalian pilih dan bandingkan di nomor 2 ya, bunyi yang paling kuat dan bunyi yang paling lemah. Setelah itu kalian nyanyikan lagu Cicak. Ibu yakin kalian sudah tahu ya. Kalian nyanyikan di rumah masing-masing ya. Nah, anak-anak, dongeng kecerdikan menumbuhkan kebaikan ini sudah kalian tonton barusan ya, yang ibu kasih videonya tadi. Jadi ini tidak usah dibaca karena dengan menontonnya saja kalian sudah paham isi cerita tersebut ya. Kalian hanya mengisi bagian yang berdiskusi ya. Apa sih sikap kebersamaan yang dilakukan oleh si tikus dan si ulat? Yaitu sikap kebersamaan mereka adalah hidup bersama dan mencari makanan bersama-sama ya anak-anak. Kemudian kolom 1 lagi yang terakhir adalah bagaimana sikap kalian apabila mempunyai teman yang berbeda bentuk fisik seperti rambut keriting dan rambut lurus. Tentunya kalian akan saling menghormati, saling menghargai, tetap saling menyayangi, dan tidak membeda-bedakan teman ya. Oke, hari ini sampai di sini pembelajarannya ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.